kabar dahsyat luar biasa? Kita bertemu lagi di Infinity Ministry. Kita akan membahas firman Tuhan berkaitan dengan Paskah dan Yesus Kristus. Itulah tema kita pada saat ini. Paskah di dalam Perjanjian Lama adalah pembebasan orang Israel dari perbudakan bangsa Mesir selama 400 tahun, dan Tuhan membebaskan mereka melalui peristiwa Paskah. Paskah berarti malaikat maut melewati rumah-rumah orang Israel, dan tidak ada kematian di keluarga-keluarga orang Israel, tetapi di keluarga orang-orang Mesir terjadi kematian anak sulung. Dan Tuhan membebaskan orang Israel dari Mesir. Di dalam perjanjian baru dikaitkan dengan Kristus, bahwa Kristus adalah anak domba Paskah yang juga telah disembelih. 1 Korintus 5 ayat 7b. Secara simbolis bahwa Kristus adalah anak domba Paskah. Secara literal, Kristus telah mati di salib dan darahnya tercurah untuk pengampunan dosa. Mari kita melihat dalam perjanjian baru saja Paskah berkaitan dengan Yesus Kristus. Yang pertama tentang kematiannya. Paskah berkaitan dengan kematian, bahwa Dia telah menebus saya dan saudara, yaitu pengampunan dosa, bukan dengan emas dan perak, melainkan oleh darahnya yang mahal. Dia telah membayar dosa-dosa saya dan saudara kepada Allah, bukan kepada iblis, tetapi kepada Allah. Dia membebaskan kita. Dia telah mengampuni saya dan saudara. Yohanes Pembaptis berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Tuhan menghapus saya dan saudara dosa-dosanya. Engkau pulang, engkau terlepas dari ikatan dosa. Engkau ada kemenangan. Engkau juga mengampuni orang lain, karena saya dan saudara telah diampuni oleh Tuhan. Paskah berkaitan dengan kematian Kristus, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan telah mendamaikan kita dengan darahnya. Roma 3 ayat 25. Tuhan mendamaikan saya dan saudara. Engkau sudah berdamai dengan Tuhan. Engkau juga harus berdamai dengan dirimu sendiri. Engkau juga harus berdamai dengan orang lain. Pendamaian. Ada damai sejahtera buat saya dan saudara. Maka kita akan mengalami sukacita. Kita akan mengalami damai sejahtera itu. Paskah berkaitan dengan kematian Kristus, bahwa Dia membenarkan saya dan saudara oleh darahnya. Roma 5 ayat 9. Kita pasti akan diselamatkan. Saudara dan saya sebenarnya tidak benar. Kita tidak terluput dari dosa. Kita orang bersalah, tapi dengan darahnya kita dibenarkan. Kita pasti diselamatkan. Jadi kita sudah melihat Paskah berkaitan dengan kematian Kristus, yaitu ada penebusan, yaitu pengampunan dosa, ada pendamaian oleh darahnya. Kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain. Paskah berkaitan dengan kematian Kristus, kita dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan. Engkau orang benar, engkau harus hidup benar, dan engkau meninggalkan dosa. Engkau harus melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan. Amin, firman Tuhan.